Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil mustafa wa waliyil muttaba alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى على الصدق والوفاء. Saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Aceh, Imam Besar dan seluruh para ulama, para ulama, para asatidz, para jemaah tarawih Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan yang mubarak ini marilah kita jadikan tempat momentum untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kita minal muttaqin. Sebab kita tidak cukup hanya menjadi muslimin, mukminin atau muslimin, tapi harus menjadi muttaqin. Kalau saja menjadi mukminin, menjadi muslimin itu tidak cukup, apalagi kalau sampai kita menjadi orang yang muslimin. Muslimin itu bikin pusing. Kenapa kita harus menjadi muttaqin? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehormatan, yang memiliki karam, al-karam 'indallah, itu hanyalah orang muttaqin. Melalui amalan-amalan ibadah puasa. Puasa juga Allah mengatakan ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan i'tikaf, dengan tadarus Al-Quran, dengan banyak memberikan sedekah bulan Ramadan. Karena memang tingkat kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bukan karena keturunannya. Kenapa? Karena kata Allah, kalau keturunannya sama. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, saya jadikan kamu semua dari satu laki-laki dan satu perempuan, artinya dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Siapapun dia, keturunan apapun dia, kalau ditarik ujungnya, semuanya adalah dari Adam dan Hawa. Itu menurut pandangan orang Islam. Kalau menurut orang pandangan lain, mungkin ada yang bilang manusia itu asalnya dari kera. Memang pernah terjadi perdebatan. Apa manusia ini asalnya dari Adam dan Hawa, apa dari kera? Zaman ada komunis. Karena tidak bisa selesai, akhirnya kata orang Islam begini saja. Manusia itu asalnya dua. Yang satu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, keturunannya kami orang Islam. Dan ada lagi manusia yang keturunan dari kera, yaitu keturunannya kamu orang-orang komunis. Jadi orang komunis itu keturunan kera. Menurut teori mereka itu orang kera, baru selesai. Jadi biar ada dua saja. Tapi bagi kita semua ini min dzakarin wa untha. Karena itu keturunan tidak bisa dijadikan tinggi, itu tidak hanya seseorang. Karena menurut Allah atqakum. Dan tidak juga karena sukunya.
atau bangsanya. Karena Allah mengatakan yang menjadikan kamu bersuku saya juga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Karena Nabi mengatakan la fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab yang non-Arab kecuali dengan takwa. Tidak juga karena hartanya, tidak karena pangkatnya, jabatannya, kedudukannya. Di sisi Allah kemuliaan itu adalah karena takwanya. Itulah yang harus kita kejar, tidak hanya mukminin, muslimin, tapi muttaqin. Dan ada lagi yang penting, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya yang diterima amalnya di sisi Allah, amalnya orang yang bertakwa saja. Artinya kalau tidak bertakwa, amalnya tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang kedua, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita semua manusia, kecuali para nabi, para utusan, tidak ada yang maksum, tidak ada yang berpelihara dari kesalahan. Saatnya kita saat bulan Ramadan memohon ampun. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertobat. Kecil atau besar. Kesalahan itu ada zahir, ada batin. Makanya dalam Al-Quran disebut zahir al-ithmi wa batinah. Ada dosa lahir, ada dosa batin. Batin al-ithmi, dosa batin itu yang paling susah. Ini yang paling yang kita tahu ada, yang kita tahu dosa kita sendiri. Dosa batin itu adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Takabur, ujub, riya, hasud, dan berbagai zahiran ismi wa batinah. Dan baik dari sengaja maupun tidak disengaja. Bukankah tidak sengaja itu tidak dianggap berdosa? Memang ada hadis rufi'an ummati al-khata' wa nisyan. Diangkat dari umatmu itu kalau salah dia, kesalahan dan kelupaan. Tapi kata ulama, yang tidak didosa itu kalau salah dan lupanya itu karena tidak ada kelalaian, bighairi taqsirin wala tafritin wala tadyi'in wala tashirin. Tidak dengan tidak tafrid, menganggap remeh. Misalnya sebelum salat Isya dia tidur dulu, akhirnya misalnya kelewatan. Nah, itu namanya taksir, tafrid atau tadi menyia-nyiakan, sehingga seperti orang hafal Quran kemudian lupa. Kalau lupanya itu karena dia tetap melakukan murajaah, maka tidak berdosa. Tapi kalau karena tidak mengulang-ulang hafalannya, itu dianggap tafrid wa tafsir. Dia dianggap lalai karena punya hafalan, tidak terus diulang-ulang. Itu berdosa. Makanya dalam ayat yang dibaca oleh Imam tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan menyiksa kami kalau kami salah atau kami lupa. In nasina, kami lupa, atau akhtana, atau kami salah. Karena salah dan lupa bisa jadi dianggap kesalahan kalau di dalamnya ada kelalaian, ada menganggap remeh, ada menganggap mudah.
Itu saatnya kita. Orang yang bisa dipelihara oleh Allah memang tidak punya maksud, tidak ada maksud seperti Nabi, tapi ada namanya himayah rabbaniyah. Kalau kita mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah di bulan Ramadan, khususnya dan di bulan-bulan lain, kita akan dijaga oleh Allah. Himayah rabbaniyah dan inayah rabbaniyah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijaga. Walaupun tidak seperti Ismah yang pernah dijaga para Nabi. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa selain perintah Allah, bagian dari orang yang bertakwa itu, selain masalah ibadah, masalah kebaikan, Allah juga memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Ini kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Kata ulama, memakmurkan bumi itu wa kallafakum bi'imaratiha, memberikan tanggung jawab kepada kamu manusia sebagai khalifah Allah fil ardi, khalifah Allah di bumi, dengan memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu artinya membangun bumi ini supaya makmur melalui berbagai kegiatan ekonomi, apa itu pertanian, apa itu perindustrian, apa itu perdagangan, atau juga pertambangan, makin makmur. Jadi memakmurkan bumi, imaratul abdi, adalah amrun diniyun syar'iyyun ta'miriyun lil ardi, yaitu perintah Allah sesuai dengan syariat untuk memakmurkan bumi. Kunci untuk bisa memakmurkan bumi atau miftahul imarah itu adalah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu umat Islam harus membangun diri, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi supaya kita mampu membangun. Dan inilah yang sedang dikembangkan kita di Indonesia dengan apa yang kita sebut dengan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul supaya bisa membangun negara ini dengan memakmurkan bumi, sambil terus bermohon kepada Allah untuk memperoleh inayahnya, memperoleh himayahnya, supaya kita bangsa Indonesia dijaga dari perpecahan, dijaga daripada penyakit, dari wabah, dijaga dari berbagai kesulitan, bencana, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.